sebenarnya dari pertandingan sendiri clear, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya pertandingan itu berjalan dengan baik. Mari menang biasanya kan euforia kan. Orang iya. Biasa. Iki melayu aja wedi ya. Oh melayu ya. Melayu wedi. Ya jadi melayu kami masuk di dalam lapangan itu dan dari keamanan patwal kita cepat masuk, ganti pakaian, dikasih waktu 5 menit. 5 menit langsung cabut. Langsung masuk ke keluar tuh. Barakuda. Langsung masuk Barakuda. Ya, keputusan ini yang sangat tepat. Karena kalau kita terlambat sedikit aja, kita mungkin bunyi ya. Terkurung. Karena yang saya dengar, pemain Arema itu baru bisa keluar jam 3 pagi. Wih. Jam 3 pagi dia bisa keluar. Pemain Arema. Pemain Arema. Ya, pemain Arema Dewi. Apalah arti sebuah kemenangan ketika ada nyawa yang melayang dengan sia-sia. Jadilah supporter ya sebatas 90 menit. Memberi dukungan, setelah itu pulang ke rumah dengan damai, keluarga menanti di rumah juga enak, nggak ada kejadian, jadi intinya semua damai. Ayo rek jagongan karo caci, iso hahahihi, oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Salam olahraga. Siapa yang menginginkan tragedi ini terjadi? Info menyedihkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita kematian tanpa pertanggungjawaban, apalagi disertai penyangkalan tanpa adanya kejelasan. Negara kita ini tidak boleh membiarkan puluhan bahkan ratusan nyawa melayang sia-sia. Agar tidak ada keluarga yang meratap, menangis semalaman di pojokan. Sebab kabar yang ditunggu bukanlah ucap tentang kedukaan semata, melainkan pengakuan bersalah dan pertanggungjawaban dari mereka. Ayo, mari usut tuntas sampai semua harus bertanggung jawab. Berani membuka suara yang sebenar-benarnya. Ini bukan lagi urusan sepak bola. Ini bukan lagi urusan aku dan kamu. Tetapi ini sudah menjadi urusan semua yang masih memiliki hati. Kita bersama Aremania. Kita bersama mereka yang tak ingin hidupnya setragis ini. Saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, turut menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya. Sekarang kita ketemuan dua narasumber, juga mereka yang pernah mengalami hal serupa. Beliau ini berdua adalah mantan pemain Persibaya yang saat di eranya cukup dielulukan para penggemar sepak bola di Surabaya. Yang satu adalah Abah Mustaqim atau Cak Mustaqim. Beliau ini pemain Persibaya dan pernah memboyong piala kebanggaan di masa jayanya di tahun 1987 sampai 88. Dan satunya lagi, beliau ini adalah Nur Kiman. Pada saat main sama Persema Malang, mereka juga menjadi korban yang saya kira ini adalah cacat yang permanen yang dialami sama pemain Persibaya. Bukannya kita membuka luka lama, tetapi kita akan benar-benar menjadi suatu pelajaran yang sangat berarti. Apalagi kejadian di Kanjuruhan kemarin, asisten coach Mustaqim ini, mereka tahu persis seperti apa kejadiannya. Saya akan bertanya dulu pada saat Nur Kiman telah bertanding di mana
Persibaya melawan yang namanya Persema Malang pada saat itu, tetapi mereka main di Stadion Gajayana. Selamat pagi, Cak Nuriman. Pagi, Cak Ji. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Cak Nuriman, Siap. jelas no. Pada saat awakmu main karo Persema, kondisi dan suasananya baik itu di lapangan maupun di luar maupun di dalam stadion, ya apa cerita no waktu itu? Ya, pada waktu itu tepatnya tanggal 26 Desember 95 kita Persibaya main di Gajayana Malang pukul 15.30. Suasana di stadion sangat ramai, penuh. Di luar juga ramai. Kebetulan waktu itu kita main skor 1-1 yang cetak Mursid. Terus setelah pertandingan kita pulang, lewati jalan, naik bis. Di jalan-jalan, sudut jalan banyak supporter Persema waktu itu, lebih banyak Persema daripada Arema. Penuh, kita lewat bis. Kebetulan pas tikungan ada yang lempar batu. Sebelum kelempar batu, ceritakan suasana saat pertandingan 90 menit. Suasana stadion, suasana supporter. Itu ada supporter bonek yang hadir di situ? Bonek ada. Ada juga ya? Ada. Di situ juga ada bonek, tapi belum ada kerusuhan gitu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Dan suasana terkendali pada terkendali. Supporter Persema juga gitu. Tapi supporter pemain sportif di lapangan. Sportif. Tidak ada keributan. Tidak ada keributan. Dan itu tercetak gol Persibaya itu di menit babak pertama atau babak kedua? Babak pertama. Babak pertama Persibaya ngegolkan duluan. Unggul dulu. Mursid yang ngegolkan. Effendi. Terus terbalas sama Persema? Persema. Babak kedua. Iya. Sampai akhir pertandingan suasana di lapangan aman. Aman. Setelah itu para pemain masuk ke ruang ganti dan bersiap-siap balik hotel. Ganti pakaian, balik hotel. Pulang. Nah, suasana pada saat dari lapangan Gajayana ke hotel, gimana suasana di luar? Di luar tuh agak panas ya, Pak. Oh, agak panas? Iya, supporter Persibaya itu ada yang ikut bis kita. Mungkin karena takut ya? Ancaman ya. Terus ikut bis itu jalan pelan. Nggak bisa cepet karena mungkin overload gitu. Karena memang jalannya padat dengan supporter. Padat, iya. Supporter banyak di luar ya, Pak. Banyak. Iring-iringan arah-arah banyak. Nah, terus kita ada di tikungan itu bis berjalan pelan. Nah, terus ada supporter yang lempar batu besar. Itu belum sampai hotel? Belum sampai hotel, masih di tikungan jalan. Tikungan jalan. Lempar batu kena bodi bis. Saya tengok ke kiri, langsung ada yang ketepel. Mata saya kena itu. Oh, itu ada yang ketepel itu? Habis lempar batu tuh. Lempar batu pecah kacanya bis? Enggak, lempar batu itu cuma bodi bis. Oh, bodi bis. Saya lihat baru ada yang ketepel pas kaca. Kamu duduknya pada saat itu di pinggir paling jendela? Dekat jendela. Dekat jendela. Suasana pada saat kamu ketepel itu langsung kena di mata ya? Mata. Keadaan panik. Semua panik. Saya juga nggak bisa mikir. Terus dibawa langsung ke rumah sakit Saiful Anwar kalau nggak salah itu. Saiful Anwar, iya. Di situ kebetulan Sabtu Minggu kan nggak ada dokter, adanya dokter jaga. Ya di situ akhirnya langsung dibawa pulang ke mana? Dokter Stomo, Karang Jangan. Tanpa di hotel dulu langsung evakuasinya ke Dokter Stomo. Terus teman-teman suasana di bis pada saat kamu ketepel dan mengenai mata kamu. Itu teman-teman sudah gopoh semua ya? Heboh semua ya? Untuk bisa menyelamatkan bis itu keluar dari zona aman. Iya, semua menunduk takut kejadian seperti saya. Dan akhirnya bahwa setelah di Dokter Stomo dioperasi? Nggak dioperasi. Oh, nggak dioperasi? Dijahit, kalau katanya dokter kalau dioperasi gembos, Pak, nggak bisa. Oh, gitu. Karena di dalamnya udah rusak. Ada kaca di dalam mata ini. Oh, gitu. Sampai sekarang masih ada berarti? Masih ada. Kacanya itu ya? Kacanya. Dan sampai dikatakan sama
dokter sembuh, ini cacatnya permanen ya, nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Dan akhirnya kamu gantung sepatu, tidak boleh, dan tidak bisa meneruskan karir di sepak bola. Sempat masuk Persebaya lagi tapi keterbatasan penglihatan nggak bisa. Akhirnya susah, ya, susah untuk berkembang, berkarya lagi ya. Ini satu-satunya pelajaran bagi kita semua, korban daripada ya pada saat apa yang tadi diceritakan, yang namanya rivalitas itu di lapangan 90 menit seperti kaos yang saya pakai ini ya. Nah, ini 90 menit aja. Anyar kok itu sih. Iki anyar yang mau golek itu ngomongnya tambak sari itu tidak. Ya akhirnya fanatisme daripada supporter akhirnya merugikan pemain yang tadi diceritakan sama Nurkiman. Ini adalah pelaku sejarah yang sebenarnya tidak ditambahi, tidak dikurangi kejadian pada saat Persibaya lawan Persema Malang. Dan yang satunya lagi ini adalah Mustaqim. Tadi sudah saya buka, beliau juga pada saat tahun 1987 sampai 88 sebagai bintang lapangan dan memboyong kompetisi perserikatan, dan Persibaya juaranya. Ada Mustaqim, Heli Maura, ada Yongki Kastanya, kipernya Putuyasa, Igusti Putuyasa, semuanya adalah di era keemasan zaman itu. Coba tadi Samsul Arifin. Ada lagi Samsul Arifin yang terkenal dengan kepala sundulan emasnya. Budi Johannes termasuk. Johannes almarhum. Almarhum yang barusan. Cak Mustaqim sekarang sudah juga menjadi asisten coach ya. Yeah. Asisten coach di Persibaya. Dan kemarin beliau ini juga ikut andil di lapangan Kajuruan Malang. Tahu persis kondisinya seperti apa? Tolong ceritakan, Cak Mustaqim. Siap. Oh. Jadi awalnya sebelum pertandingan H-2, H-3 persiapan Persebaya dengan Arema ini sudah sangat intens sekali. Bahkan bukan hanya teknis ya, termasuk non teknis yang apa di medsos dan sebagian media kan istilahnya itu kan rivalitas dengan Arema ini kan sangat-sangat orang tahu dah, seperti El Clasico, seperti Barcelona dengan Real Madrid. Nah, begitu juga dengan Persebaya. Ketika kita persiapan, jadi kita rotok tahu jadi kau. Jadi persiapan teknis Persebaya ini ketika menghadapi Arema itu sangat keras karena yang kita hadapi adalah rivalitas. Orang beli ngomong oleh kalah karo tim Lio tapi ojo karo Arema. Dan itu termasuk pesannya apa bonek dan bonek mania. Dan kenapa itu disampaikan kepada kita bahwa karena Persebaya 3 kali pertandingan sebelum melawan Arema mengalami kalah hal yang tidak buruk lah, artinya prestasinya itu sebenarnya dari segi teknis kita bukan nggak buruk, dari segi permainan kita bagus, cuman memang hasil kita yang tidak memenuhi ekspektasi. Gurung wayai ya, jadi itu kenapa Persebaya persiapan sangat keras karena untuk menghadapi Arema, dan itu dilakukan bahkan Persebaya latihan biasanya jam 7, itu jam 8:30 jam 9 jadi latihannya. Awan. Dan itu latihan itu dipersiapkan dengan betul karena jangan sampai pertandingan keempat ini berebut jadi. Jembuk mana. Dan itu yang membuat kalau kita sampai pertandingan keempat itu kalah lagi, itu membuat pemain bertambah drop. Dan ini yang dilakukan oleh Coach Aji dan tim, bagaimana membangkitkan mental dan semangat anak-anak supaya menghadapi Arema nanti ojo wedi. Ya jarine Cak Hamim. Lak wani ojo wedi. Lak wedi ojo wani-wani. Nah, jadi itu juga disampaikan Coach Aji ketika kita mau berangkat. Kalau kamu takut main di Malang, wis ojo bal-balan. Ya karena apa? Terus terang yang pasti main di Malang akan sangat keras, bukan hanya segi teknis. Keras di lapangan 90 menit. Yes, ya artinya keras itu keras yang dalam bahasa sportivitas. Yang pasti bahwa pemain kalau sampai pemain kamu takut ya memang setinggi teknik pun apapun kamu ketika kamu takut di lapangan, mentalnya bisa langsung drop. Entek
segala kamu punya kualitas itu. Jadi itu yang sampai ke Haji. Jadi sampai akhirnya keberangkatan pun Cak Ji, ya sudah teknis sudah oke ya. Keberangkatan pun ke Malang, ya tidak umum. Oh, gak umum ya? Gak umum, biasanya bal-balan kalau kita mau ke main Solo, naik bis. Kita naik bis Cak Ji, tetapi Nuk Singosari ganti Panzer Barakuda itu. Ya, ini yang tapi jauh-jauh sebelumnya pemain kita juga diberitahukan kepada Kota Haji bahwa nanti keberangkatan kita ini nanti tidak seperti biasanya. Itu sampaikan kepada karena apa? Terus terang pemain yang Persebaya yang baru ini hanya 2 pemain yang pernah main di Kanjuruhan. 2 pemain tok ya. Persebaya yang baru 2 pemain hanya Alwi dan sisanya tidak ada yang pemain. Nggak tahu suasana Kanjuruhan. Betul. Yang pertama pemain asing 4-4-nya nggak pernah. Yang kedua Persebaya ini kan pemainnya muda-muda. Iya. Jadi dipersiapkan betul mentalnya. Jadi yang Coach Haji yang sampaikan bukan hanya teknik, tapi kalau boleh di persentase mental itu 60. Bener-bener dipersiapkan betul. Fisiknya 40. Teknis 40. Karena apa? Yang jelas kita juga tahu tidak kejadian seperti ini ya. Tapi akhirnya betul-betul jadi kenyataan. Ya, jadi itu pemain-pemain sudah diberitahukan bahwa nanti kamu itu tidak akan diteror dari segi teknis. Ya, ini aja udah non teknis. Iya, non-teknis. Ketika kita berangkat itu non teknis. Akhirnya berangkat bis di Singosari kita ganti. Oh, bis ganti ya? Ganti naik Barakuda itu. Dan itu sudah dilakukan beberapa kali ketika Persebaya ketemu dengan Arema. Oh iya. Dan begitu juga Arema ketemu dengan Persebaya selalu juga begitu. Nah, tetapi dari Singosari dijemput itu menuju ke bis aja, naik Barakuda. Jadi kita di hotel naik Barakuda itu. Jadi mau hotel pikir, ini perang be, Pemain asing bingung. Bingung maksudnya. Ini bal-balan. Iya, apa perang ini? Apa jadi perang oleh Ukraina gitu ya? Jadi itu yang ya dia bilang apa? Tapi udah disiapkan. Tadi di sama Kota Haji sudah diberitahu bahwa tadi mereka sedikit sudah siap lah kan gitu. Jadi itu yang sebelum pertandingan ya. Terus setelah nyampe di stadion, itu kan mainnya malam ya? Mainnya malam. Terus pemain masih semangat untuk menang ini, nggak grup kan penonton penuh di luar nggak karuan ada. Jadi H-1 jadi. Biasa kita kan H-2 baru berangkat. Nah, karena biasanya itu setiap tim kalau mau datang mau main ke away itu H-2 kita datang karena H-1 kita OT official training, latihan resmi. Itu kita tidak lakukan. Jadi OT-nya di Surabaya jadi. Ada OT-OT-an. Jadi kayak kelambi klub loh. Ya, betul. OT-OT kan cuma kelambi. Betul. Jadi setelah sampai pemain-pemain diberitakan bahwa tidak seperti biasanya kita kalau main di luar. Anda boleh misalnya kalau santai-santai boleh mungkin nangone masjid, nangone mall, atau ini wis ka oleh sih. Pokoknya harus fokus di hotel terus. H-1 dan jadi ketika kita datang malamnya biasa kita classroom, nah itu aja taktik, strategi, video dan sebagainya. Selebihnya besok persiapan untuk pertandingan ini jadi. Jadi pertandingan itu kita mainnya malam jadi. Main malam kita berangkat biasanya itu 2 jam sebelum pertandingan. Itu tim harus sudah ada di stadium. Nah, jadi kita perkirakan berangkat itu mungkin kita 3 jam sebelum itu sudah berangkat karena dikhawatirkan kayak sama lebih stadion. Betul, itu yang salah satunya kita lebih awal. Lebih awal kita datang. Pertama tako ya Kak, aman-aman aja. Pertama, tapi itu di luar seperti sampaikan kalau Arema dengan Persebaya boleh dibilang fanatiknya luar biasa. Sungguh iso diibaratkan wong sing doya manone gorong-gorong. Iku wae Persebaya karo Arema, iku metu kabeh. Wong pada saat itu saya kan ke Batu ya. Begitu keluar tol, ya tol mau arah Batu. Karangploso, arah-arahan penonton mau ke Kanjuruhan itu jam 5 ya. Udah luar biasa. Wow-wow sih, wow-wow wis aku ngene tok ketir-ketir waduh iki mudah-mudahan kan apa ya. Jadi itu sebelum pertandingan sih. Jadi kita sudah nyampe, kita persiapkan ya seperti biasa. Sebelum pertandingan itu kan ada pemanasan jadi. Nah, pemanasan itu sebutkan pemain ini ketika
nama disebutkan Coach Aji, sak stadion. Wah, ya, kayak horor kalau stadion. Kayak horor ya. Jadi teror itu sudah biasa lah. Artinya, biasa, tapi kan kita jauh. Ya, penonton ya. itu sepengok-pengok nanti ini semono iku. Ya semono iku penonton, supporter. Dan itu yang pertama, ya itu yang diwanti-wanti sama Coach Aji bahwa mental betul-betul disiapkan. Itu kalau pemain mental gak kuat Aji, apalagi pemain muda sudah pasti down. Ya. Pasti down karena dulu penonton kayak ngono dan tahu sendiri kan Arema ini kan fanatisme pada mereka Persebaya lah. Artinya tetap di batas-batas kewajaran, artinya masih di sak ganas-ganas supporter teknis kan mereka gak ganggu, nah masalah. Nah itu yang kadang-kadang pemain yang perlu disiapkan adalah mentalnya. Dan supporter bonek nggak ada sama sekali yang ke sana. Ya. Alhamdulillah seperti itu. Kejadian-kejadian dan permainan di lapangan selama 90 menit. Karena ini Persebaya kan jebol dhisik. Ya. Jebol dhisik suasana stadion ya weh. Sebenarnya dari pertandingan sendiri clear, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya pertandingan itu berjalan dengan baik. Artinya dari segi teknis dua tim sama-sama, cuman memang Persebaya ketika mencetak gol duluan, itu paling nggak mental, moral pemain itu munggah jadi. Nah, itu percaya dirinya luar biasa. Itu alhamdulillah yang harus kita syukuri. Ketika kita apalagi gol pada waktu itu kalau nggak salah menit 7 lah nggak salah. Menit 7 bikin gol. Terus gol kedua Leo Lelis bikin gol lagi. Itu tambah. Nah, percaya dirinya naik. Gede artinya kita bisa berkembang. Tapi kalau pemain waktu itu kita cek kalah duluan, mungkin akan lain ceritanya. Tapi dengan 2 gol itu paling tidak dalam hati kecil mungkin ya, pokoknya gak kalah kan. Karena terakhir Arema kan luar biasa, nerang terus. Akhirnya babak pertama 2-2. Dan itu ketika di dalam kamar ganti, itu Coach Aji mau mati-mati lagi. Pada saat setengah mainan. Artinya mengabar bahwa kita masih belum menang, apa kita juga belum kalah. Tetapi tetap sekali lagi mental tetap harus dipersiapkan. Kumpul terus ya karena terus terang ya mungkin sejarah ya, artinya selama ini Persebaya kan tidak pernah menang main di Arema, dan ini betul-betul kalau saya baca berita 23 tahun baru pecah ini. Ini kan juga prestasi yang luar biasa. Tetapi ini semua berkat kerja semua kru sangat luar biasa, artinya fokus pemain dan menjaga kondisi, artinya tidak boleh tidur malam, yang selama ini yang makan juga diatur dan sebagainya. Persiapan kita juga bagus dan ini membuat Persebaya lebih siap. Dan pertandingan itu ketika gol aja sih, terutama head coach kan mungkin ya tahu betul bahwa ini rumahnya sendiri dan sebagainya. Dia menang tidak euforia terlalu tinggi. Dia diam. Ya saya salami. Cuman ini tetap, tapi ya pemain kencang terus aja. Ya itu yang membuat pemain-pemain Persebaya lebih bersemangat. Artinya hati ini gede, ojo sampai aku kalah gitu. Itu tadi. Ya memang motivasi yang dipesankan kepada manajemen, kepada pemain semua adalah pokok iso curi poin, Pak. Itu kan babak pertama 2-2 ya? 2-2. Setelah menginjak babak kedua, mungkin dengan memompa semangat pemain di ruang ganti istirahat tadi, maka Persebaya jebolnya situ Itu di awal babak kedua. Di awal-awal lagi. Artinya kita memang di awal-awal itu digenjot agar mental pemain jangan sampai turun lagi. Kalau nggak salah menit ke-8 di babak kedua itu hampir sama menit ke-7 kita bikin gol. Nah, dan itu yang membuat pemain-pemain agak lebih tenang. Cuman di menit terakhir diajar nene jadi ya mungkin kurang konsentrasinya tuh hilang. Iya. Karena wis Aremania sing terus ngekai memompa semangat pemainnya dhewe kan ngono. Sing nduk pinggiri nang buyar. Tibake wasite 7 menit pemanune apa ini perpanjangan. Waduh iki kasih temenang iki ngono kan. Ngempet maneh iki begini. Tetapi alhamdulillah dengan perjuangan pemain yang fanatisme Surabaya yang pesan dari manajemen iso curi poin dan ini untuk memotong mata rantai hasil buruk jadi itu yang betul-betul akhirnya pemain bisa menang pertandingan. Menang. Ya, itu jadi. Begitu menang, peluit
pertandingan terakhir dibunyikan, Ya. pemain langsung digiring masuk ke. Des, mari menang iki liya mana itu. Iki ceritanya ya apa? Ya, mari menang biasanya kan ever ya kan. Rangkul-rangkulan iya. Iki enggak. Biasa. Iki melayu aja wedi ya, Di. Oh, melayu ya, Melayu wedi. Ya, tadi melayu kami masuk di dalam lapangan itu dan dari keamanan patwal kita cepat masuk, ganti pakaian, dikasih waktu 5 menit. 5 menit langsung cabut. Langsung masuk ke Keluar toh. Barakuda. Langsung masuk Barakuda. Ya, Oh. keputusan ini yang sangat tepat. Karena kalau kita terlambat sedikit aja, kita mungkin Bunyi ya? terkurung, bukan bunyi, artinya terkurung di dalam Gak kamar. bisa keluar dari ruang ganti. Karena yang saya dengar, pemain Arema itu baru bisa keluar jam 3 pagi. Wih. Jam 3 pagi dia bisa keluar. Pemain Arema. Pemain Arema. Nah, ya, pemain Arema dewe. Pemain Arema itu. Dan ono sing lucu aja ketika baru masuk dan ganti itu kan biasanya kita berdoa, gue seneng cerita bertatan. Itu enggak di. Tadi gopo kabeh nang ganti pakaian, ganti baju, londoi si Vidal iki. Kut ini istilah korcor-corcor. Yo opo kut iki sik kelet kabeh ngono kan. Yo to wis bahasa Inggris tapi yo artinya terus tahun. Wah sudah, yang cepetin dangerous tak barang ganti pakaian wis mlebu ati. Itu jadi bukannya dia, artinya semua pemain. Kita bengok-bengok terus tadi. Tadi itu keputusan yang sangat tepat. Karena apa? Ketika kita ada masuk ke rantis, itu paling nggak aman. Aman dalam arti terlindungi dengan mobil. Terlindungi betul. Nah, nanti kok ono cerita mana sing jero tadi. Berapa rantis itu? Kita 4 rantis. Oh, 4 rantis. Kebetulan saya paling di depan. Tadi saya tahu betul kejadian-kejadian yang di luar itu ya. Yang di luar. Artinya di depan itu patwal kita sudah dijungkir. Oh, patwal itu sudah dibakar. Jadi mobil rantis, ada mobil dijungkir balik no ya? Mau rantis, truk Brimob itu. Truk Brimob baru kita. Oh iya. Ya, jadi kita ketika baru keluar dari kamar ganti itu kita mungkin hanya 1 jam sampai 2 jam. Di dalam jadi. Di dalam iya. Nah, sampean rode, wari main bal-balan yo jadi pegel yo apa sih? Yo peringet kabeh. Peringet kabeh, gak ada panganan jadi. Gak ada panganan. Dan kebetulan kita kan ada setiap rantis itu ada 3 polisi, 2 polisi itu yang supir sama asistennya itu di depan. Terus sing nggawa waka itu, tentara sing nggawa bedil itu situ ndawa iku. Ada 2 lagi keamanan yang baju merah itu, yang dari marinir, gede-gede apa itu. Nah, itu pengawalannya ada di setiap rantis. Betul, setiap itu ada dan kan kita dengar dari walkie-talkie itu. Jadi kejadiannya di luar seperti apa, ini apa. Monitor terus kita dengar kan krungu dan di bawah masih mungkin 10-15 menit itu coba sudah sono korban. Cari ini masih ada waktu itu anggota mati luru. Supporter situ waktu masian. Anggota polisi. Meninggal 2 waktu itu sama supporter masih 1. Agak lama sedikit, kita kan terus tadi. Kita udah lempar terus tadi. Sebelah dilempar terus. Awakmu kan udah ngarep dhewe mobil rantis gitu. Iki jualan penuh lautan manusia ya. Kan jualan sembarang ngono tadi. Wis gak ada jalan. Jadi jalan satu-satunya keluar itu yang ditutup sama Aremania, yang patwal dibakar itu sama Brimob itu, selebihnya kono wis kobongan kabeh iki. Wis kobong itu. Itu apapun dilempari. Paving, wis sepeda motor cok diangkat dilempar gitu. Itu kejadian. Ya artinya saya juga habis pikir waktu itu, ya toh. Kenapa sampai begitu lama nggak bisa? Karena jalan satu-satunya ditutup. Iku pagar-pagar pembatas itu. Wes nutup jadi. Oh, diuncal. Kalau toh misalnya itu mau diterjang, nggak iso karena begitu penonton banyak. Akan manusia kabeh. Nah, itu banyak. Paling misalnya manusia rada ado itu. Itu nyawati polisi. Jadi Brimob sudah dipanggil, ono datang disuwawat itu nanti ya Brimob mungkin juga ada manusia juga takut. Nah, dan sana kan brutal. Dan di sini mungkin dia tidak mau represif ya. Jadi dia mungkin tahan. Tapi dilempar terus, mundur tadi. Mundur mana? Terus rantis juga mundur. Rantis nggak bisa jalan. Rantis nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, sama sekali nggak bisa jalan. Terus kita itu pasrah. Berarti mobil itu yo dar itu. Jadi ada pemain yang dari Papua. Kut. Jadi dia bilang gitu. Jadi kan lucu kan. Itu sedikit pecah kan. Itu masih ada batunya Kut. Jadi batu itu kayak barbel jadi. Istilah kan iki lho biasanya kan onong latihan mengemudi itu kan ada paving terus bawahnya kan semen itu. Ono ya sing digawe bunduran lho ya. Lho iku diuncal ngarep motor jadi. Oh, saya di depan itu. Kaget aku ini. Gendeng iki opo iki cari Marcel. Lho. Marcel kan betul sama saya. Marcel kan pemain muda tahu sendiri. Iya.
Cuk gendeng cuk iki bal-balan opo ya dari ngono. Jadi wis gak karuan. Jarine pemain asing. Crazy. Very crazy. Kebetulan di rantis yang di depan itu ada Pemain asingnya? Pemain asing 3 tim saya. Jadi Vidal, So sama Leo. Saya yang satu Junio di belakang saya. Jadi ya mungkin dia kayak cerita, kayak mungkin sepanjang hidupnya mungkin sepanjang dia main bola ya numpak rantis ya itu. Iki koyo babanang Palestina iki. Berarti di video terus tadi kan ada kaca kecil itu ketebel. Ngewen terus cerita bojone mungkin ngomong. Wis asli tadi. Iki wis ngeri itu pokoknya. Dadi sing dipentungi jemlowai balapan. Artinya kejadian itu saya lihat. Jadi mobil rantis itu yo diserbu yo. Serbu watu, pentungan macam-macam. Mobil biasa itu di ketok magic gak iso itu. Hancur. Iki untuk mobil rantis ya. Betul rantis. Itu yang makanya saya bilang kita sangat bersyukur kita mengambil keputusan masuk rantis itu agar pemain walaupun yo istilahnya ya ada lagi ono pemain sing kram jadi. Oh kram ya karena di dalam rantis. Dalam rantis itu karena kita tidak mikir kan. Biasanya kita habis main panganan gak ono jadi. Ngombe ono tapi aqua cilik-cilik. Itu pun sing siap. Selebihnya gak ono apa-apa jadi. 2 jam itu kok gitu. Nah, tahu sendiri pemain ketika habis main kan kepengin selonjor dan sebagainya. Ya tuh, akhirnya ono sing kram. Nah, ketika kram itu gak sempat tugas apa-apa. Akhirnya sampai ini kan si pengawal yang badannya besar-besar sih nggak apa-apa. Iya. Apa sih stagnan nih polisi gitu kan artinya tekolah Brimob wake aja. Brimob wake ngawal motor itu. Tapi tetap nggak bisa jalan aja. Karena di depan patwal itu sama semua wis gak karu-karuan. Lautan manusia. Wis kaya kena tsunami lho kan kumpul kabeh ngono tuh kan. Nggak bisa keluar. Akhirnya pelan-pelan water konen datang. Water konen. Air rada iso maju. Air ya. Air itu water konen datang itu penonton mundur. Arema mundur. Mundur itu sambil iki dibenakno kabeh iki. Buka liwat pinggir aja iki. Yo mobil kobong-kobong pinggire iku. Oh, kobong ya. Loh, ngeri ya iki. Nah, itu jadi liwat pinggir kalem-kalem. Nah, itu akhirnya kita bisa jalan. Wis mlaku iki. Wis mlaku seeker-ekeran. Eker-ekeran dia. Mlaku itu ini rantis ini masuk lewat tol di. Iya. Wis betul iki, itu pelan-pelan kan. Pelan-pelan betul. Karena pemain ada yang kram dan sebagainya. Oke, kalau gitu nanti koordinasi lagi. Pak, kebetulan di rantis 1 itu ada Pak Chandra. Mantan manajer tahun kemarin. Tahun kemarin. Akhirnya Pak, kalau bisa kita berhenti dulu di rest area atau pintu masuk tol. Nah, kita koordinasi lagi. Pak, kita cari polisi nih. Kita nggak bisa, Pak. Ini darurat. Tidak memungkinkan. Darurat. Oke, wis kalau gitu masuk sih. Masuk tol pokoknya aman. Tol aman. Nah, pemain ngomong si Blade ngoyo dan kan ngoyo gitu gak wani. Ngoyo lho sampe gak wani. Akhirnya berhenti ado nang rest area. Waduh iku baru sok ngandek dan itu pun gak di rest area. Oh, pinggir jalan biasa. Di pinggir biasa. Nah, terus maksud saya Pak Chandra itu kan kepingin Pak polisi kalau bisa kita ini pindah bisnya ikut waktu itu. Oh, bisa ikut ya. Tututi waktu udah jauh kan. Pindah supaya kondisinya lebih nyaman. Bapak berani bertanggung jawab kalau kita berhenti di sini kalau nggak ada apa-apa. Bayang nggak sih? Padahal itu sepi. Nggak berani karena ya mungkin di rantis itu kalau saya dengar katanya ada GPS-nya dan itu dikontrol dari pusat. Dari Polda. Dan itu kan mandek itu keru. Nah, itu gak wani apa-apa kan gitu. Akhirnya Pak Chandra ya nurut, akhirnya kita ikut aja. Jadi semula naik bis awalnya itu kita biasanya pulang dari stadium ke bis ganti baju ke mana ke hotel dan sebagainya. Akhirnya kita nggak pakai ke hotel langsung Surabaya stadium los naik rantis dan itu pakaian pemain masih di hotel semua, nggak ada yang diambil. Keluar dari stadion tadi itu jam berapa? Bubaran jam berapa? Bubar kita kemarin jam 10 ya. Jam 10. Kita kira jam 12 kita baru jam 12 baru keluar dari stadion. Belum masuk tol ya betul. Keluar dari jam 12 kira-kira. Jam 10 jam 12 ya. Itu baru posisi aman.
Posisi aman, setengah satu lah. Udah jalan maksudnya? Posisi aman, setengah satu lah. Oh, setengah satu posisi aman. Itu udah masuk tol, udah 2 jam setengah berarti? 2 jam setengah. 2 jam di dalam tuh sambil jalan itu kan menuju ke tol itu kan rada ado juga ya mungkin kira-kira setengah jaman. Ya setengah satu lah itu. Setengah satu baru. Kita sampai di hotel itu di Mes Marina jam 2 lebih seperempat. Wis gak iso turu kabeh kan sing turu ya? Nah, jadi. Loh itu naik rantis terus? Naik rantis. Sampai Surabaya itu? Surabaya. Waduh. Bapak pindah bis nggak boleh itu, ya itu karena ya takut siapa yang bertanggung jawab. Nah, saya ngoyo-ngoyo mau ya gak bisa ngoyo. Akhirnya ya ngoyo sepi tapi ke daerah itu. Mari orang kalau nggak makan kan bisa ditahan. Iya, iki lak ngoyo gak iso. Gak iso. Nah, akhirnya setelah iso ngoyo aja, bisa ngoyo bariku. Ya wis gak apa-apa wis numpak rantis ae pokoknya iso ngoyo. Ngoyo nih ngene ndi ngoyo? Tol. Tol, Pak. Enggak di Enggak ada di RS ya. Di kilometer berapa? Wah, itu wis pokoknya pinggir jalan tuh ngoyo. Pinggir jalan ya, pinggir jalan nanti. Ngoyo kabeh ra. Habis iku rodok lega iku. Jadi bener-bener menyeramkan gitu ya? Ya, menyeramkan artinya kejadian ini juga pernah saya alami ya, Ji. Saya gitu? ketika, ya mohon maaf, saya ketika ikut Persija yang juara itu, Persija sama Persib Bandung, itu sama, rivalitas sama Persebaya, gitu ya? sama itu. Itu sama, yang ada meninggal satu, itu saya itu kejadiannya persis ini. Naik rantis juga? Naik rantis, itu malah dilempari sepanjang pertandingan, sepanjang perjalanan dilempar dua, tapi nggak ada batu, biasa kan, kates apa kali itu apa? Kalau kemarin tuh, waduh ngeri ya. Lo mainnya di mana waktu itu? Pasti di Bandung. Oh, mainnya di Bandung. Di Gibela. Yang ada meninggal satu itu. Iya. Itu kejadiannya sama. Itu sama juga naik rantis itu, tapi di kilometer berapa itu dia kawal polisi ganti bis. Waktu itu udah kena tol. Di tol. Oh, dari tol. Di ya? tol waktu itu di tol. Di Di tol. Kilometer berapa diganti bis. Kalau ini kan enggak. Kayak itu rantis pokoknya. Sepanjang pertandingan, sepanjang perjalanan rantis aja. Masa sok banter sih rantis sih? Banter sih. Oh, banter ya? Banter. Cuman saya khawatirkan, saya juga sama pikiran sama Coach Benny. Yo pada bensin entek iki. Pikir aku ngono tok iki. Iya. Bensin entek waktu ngono pas mlaku gak iso. Lah ngene tol ya, Dian. Lho bukan ketika kan muni masa iku mau. Muni terus ya. Muni terus itu kan mandek. Iya, lah mandek iku apa? Mandek itu kan bensin kan metu iku. Iku 2 jam itu. Enggak, itu pada saat mobil-mobil patroli dijungkir balikkan sama penonton sama supporter masyarakat. Loh, apa enggak ada upaya mobil rantis itu juga digoyang-goyang ini? Kali itu enggak ada karena polisi banyak waktu itu. Oh, kanan kiri polisi ya? Polisi itu Brimob. Oh, Brimob semua. Itu banyak ya. Berarti dikawal belum? Betul dikawal. Itu agak itu. Nah, kalau pemain sih tidak diganggu. Oh, pemain enggak diganggu. Pemain di rantis tidak diganggu. Enggak diganggu. Kalau di luar enggak diganggu lagi. Akhirnya ya ini dalam satu sejarah persepak bolaan di Indonesia. Korbannya terakhir kita terima hampir 131 orang meninggal. Belum yang luka berat dan luka ringan. Tentunya tragedi ini jangan sampai terulang kembali dan ini pembelajaran kita bahwa nyawa itu tidak bisa diganti. Kalau barang, benda maupun mobil dan lain-lain yang ada di stadion rusak pun, hangus pun, ini bisa diganti. Oleh karena itu pelajaran ini benar-benar menjadi suatu perhatian sampai presiden seluruhnya. Warga Indonesia cukup benar-benar mempunyai keprihatinan yang cukup tinggi. Pesan-pesannya Cak Mustaqim, kedepannya seperti apa sepak bola Indonesia ini? Jadi sebenarnya kita ini sesama pemain itu gak ada masalah, semua teman. Ya toh dengan kejadian ini. Yang pertama ya saya sampaikan sebagai pribadi, saya juga mengucapkan bela sungkawa yang sangat dalam kepada para korban tragedi Stadion Kanjuruhan dan mudah-mudahan mereka diberikan yang terbaik dan pemain-pemain atau bagi keluarga atau supporter yang masih sakit mudah-mudahan beri kesembuhan dan ini mudah-mudahan ini yang tidak akan terulang lagi dan ini yang terakhir karena apalah arti sebuah kemenangan ketika ada nyawa yang melayang dengan sia-sia. Jadi kita berharap, ayo semua supporter bukan hanya Arema dengan semuanya Persebaya. Se-Indonesia, se-dunia lah iso. Ya artinya itu kita ini menikmati sepak bola kan untuk refreshing. Untuk apa menghibur, bukan ketika ada sepak bola terus justru malah merugikan banyak orang, banyak orang yang dirugikan. Ini tidak baik buat kedepannya. Dan saya berharap ini adalah menjadi pembelajaran buat kita semua agar sepak bola kita akan lebih baik lagi.
pemain yo tenang ya sih. Pemain nanti penonton alangkah indahnya ketika Persibaya main dengan Arema. Duduk berdampingan supporter Arema dengan Persibaya. Persija dengan Persib dan sebagainya. Itu yang kita nanti iya, kebanggaan seorang pemain ketika ditonton orang banyak dan itu menyenangkan, itu kita happy sebagai pemain. Ya. Itu ya, Di. Oke. Dan yang satu ini pesan-pesan untuk supporter maupun pemain atau persepak bola yang ada di Indonesia. Nurkiman yang tadi sudah kita jelaskan, mereka ini adalah korban daripada supporter pada saat mereka pulang, dan matanya yang sebelah kiri memang cacat permanen. Pesannya ya Pak Nurkiman? Ya, pesan saya sama seperti Abang Mustaqim. Jadilah supporter ya sebatas 90 menit memberi dukungan, setelah itu pulang ke rumah dengan damai, keluarga menanti di rumah juga enak, nggak ada kejadian, jadi intinya semua damai. Terima kasih Cak Mustaqim, Nurkiman. Mudah-mudahan sepak bola di Indonesia tidak akan terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini. Terima kasih, kita support untuk